Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nintendo Switch. Nanti kita coba ulas ya. Kira-kira rekan Y2K lebih suka Nintendo atau PS. Tetap di Y2K Insight. Nah, ini seri Nintendo Switch yang V2. Ketika kita bandingin dengan PS, mungkin kelebihan Nintendo Switch ini bisa mobile ya. Kalau kita posisi mau main kayak PS, ini ada dockingnya, tinggal taruh, nyambung ke TV, kita main ya. Tapi kalau kita mau menggunakan konsol ini buat mobile, ini nih guys, tinggal nah dilepas ini mas. Nah, kita lepas ininya ini mas ya. Nah, ini mamas nih canggih. Nah, yap, main deh kita. Itu ya, itu kelebihan Nintendo Switch. Kalau kita memang rencana beli Nintendo Switch, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sobat Y2K. Apa itu? Mungkin yang saya sarankan ini dulu guys, pelindung layar ya, karena ini belum tempered tempered glass ya mas ya, jadi rentan untuk gores. Kalau punya Nintendo Switch baru segera beli pelindung layarnya. Terus apa lagi, ininya ya, ini mika juga nih buat melindungi bodinya juga, karena ini juga rentan ke gores. Terus ini Joy-Con namanya. Kalau menggunakan ini, beli juga ada pelindungnya, serah mau yang pakai mika atau yang karet itu. Tapi kalau memang mau agak awet, kita bisa beli controller yang lain. Ini kita punya controller lain ya, jadi ini buat ganti kalau kita main biar itunya awet. Mas, nah ini ya, ini controller merek lain tapi kurang lebih hampir sama fungsinya, harganya hampir setengahnya. Kalau saran saya, ambil cari controller merek lain aja, ini lumayan coy harganya. Itu kalau rekan Y2K sudah persiapan secara hardware-nya ya, mungkin tinggal secara software-nya. Rekan Y2K harus bikin yang namanya akun Nintendo gitu ya mas ya. Cara bikinnya gimana? Langsung aja daftar di
web Nintendo-nya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pilih yang region US, gitu ya mas. Perlu diketahui bahwa Switch itu nggak ada yang resmi Indonesia. Pilih region US. Itu setelah milih region US, nanti kita bisa beli lewat online ya. Nintendo juga banyak nanti di Nintendo Store ini game-game, promo-promo. Rekan-rekan bisa pilih yang lagi promo, mau yang mana, dan bayarnya kalau kami bisa kasih tips, bisa beli lewat apa namanya mas, pihak ketiga ya. Jadi jangan, kalau Y2K sih nggak lewat kartu kredit atau apa, tapi bisa beli lewat apa, voucher. Bisa di apa mas, itemku, terus apa lagi, Unipin dan lain-lain. Mungkin itu lebih praktis, kita nggak perlu tautin kartu kredit dan lainnya, tinggal masukin kodenya ya, kode vouchernya mau yang berapa ratus ribu. Untuk game, nah, sobat Y2K bisa beli game ini nih. Nah, ini game software, nanti kita download ya melalui Nintendo Shop-nya. Nanti ngikatnya ke akun kita, gitu ya mas ya. Kalau Y2K sarankan boleh lewat online, tapi lebih baik kita beli fisiknya. Nah, karena menurut Y2K lebih nyaman dan lebih enaknya kalau sudah tamat atau sudah bosen bisa kita jual lagi ya. Kalau di akun situ agak susah nih jualnya. Tapi kalau di sini kita selesai tamat bosen kita jual ya. Itu keuntungan kalau fisik. Kan itu disarankan beli game fisik saja. Oke. Kalau Switch itu pakai apa namanya mas, microSD apa ini? Ya kayak gini nih cartridge-nya nih. Itu selain itu, biar gamenya bisa lumayan banyak, jangan lupa pakai mas, bisa kita pakai namanya micro SD. Serah mungkin sobat itu bisa yang berapa mas, 128 bisa lebih lagi ya. Micro SD nya. Terus ini kalau kita mau masukin ini ya mas, gamenya di sini nih. Nah, tuh. Gitu. Ya. Ingat sekali lagi, kita harus bikin akun, usahakan akun USA ya. Terus kalau sudah perintilannya ini, terus layar, mika, terus micro SD, terus apa mas, Joy-Con itu ya, saya kira yang perlu diperhatikan ya. Terus apa lagi kira-kira?
apa tuh, yang penting lagi kalau Nintendo Switch itu harga gamenya ya mas ya, mungkin sangat stabil dan cenderung agak lumayan pricey. Makanya kalau rekan-rekan sobat Y2K mau cari game itu benar-benar harus diperhatikan ya. Kecuali Sultan sih terserah aja, beli semaunya ya mas ya. Kalau kita paling ya ini 2 game gitu. GTR ya, GTR sudah kita jual ini buat beli Nintendo Switch Sport, lumayan buat olahraga keringetan dikit ya mas. Itu juga masih ada game apa mas, Doraemon. Nah, nanti kita jual juga kali kalau waktunya. Itu persiapannya. Terus kita coba bandingkan kira-kira sama PS seperti apa. Ini kebetulan PS nya sudah nggak ada ya mas ya, udah laku ya. Kita bandingkan aja, teman-teman pilih mana ya. Kalau PS itu nggak bisa mobile ya mas ya, kalau Switch bisa mobile, tapi secara hardware gambar PS lebih bagus ya, itu dari sisi mobilitas. Untuk game-gamenya ya mungkin kalau yang Nintendo Switch itu lebih ramah anak ya, kalau yang PS memang cenderung ke game-game hardcore. Itu untuk gamenya. Terus untuk harganya, untuk harga saya kira agak sama ya. Ini sebagai perbandingan, kalau Nintendo ini ada 3 seri ya mas untuk saat ini ya, V1, V2 sama OLED ya. Untuk PS itu PS Fat ya, PS Slim sama PS Pro. Taruhlah kalau perbandingan tuh PS yang V1 itu PS V1, salah mas, Nintendo Switch yang V1 itu perbandingannya adalah PS Fat, itu harganya hampir sama lah ya, di bawah 3 ya mas ya. Terus untuk yang V2 kayak gini nih, itu perbandingannya PS4 Slim ya mas, itu harga sekitaran 3-4. Kalau yang PS4 OLED itu perbandingannya PS4 OLED, salah mas, PS4 Nintendo Switch Slim OLED salah ya mas, diketahui Nintendo Switch OLED. Nah itu mas, itu perbandingannya PS4 Pro ya, itu harganya di atas 4 juta ya kan, itu yang paling top lah. Tapi untuk PS juga sekarang sudah ada PS5, nggak tahu ini Nintendo ngeluarin apa di tahun-tahun ini. Untuknya ini PS5 ya, itu silakan, itu tergantung selera masing-masing. Kalau yang Switch sih kayak Mario, kayak apa mas, Zelda gitu-gitu ya, game-game anak-anak, game-game fun, memang cenderungnya ke situ. Tapi kalau PS itu game-game berat kayak apa mas, Metal Gear Solid, GTA tuh, mau pening ya, kita main game itu pengen santai ya Switch tuh mantap lah. Tapi kalau mau yang agak pening dikit ya PS, main game tapi bikin pening jadinya mas ya. Terus untuk bola, yang suka bola di sini nggak ada PS ya mas ya, nggak ada. nah adanya cuma di PS. Kalau PS sih enaknya lagi sudah region Indonesia, jadi cari yang garansi resmi aman itu. Terus masalah gamenya, nah enaknya lagi kalau PS itu
dia cenderung lebih murah ya. Memang hampir sama sih, awal launching itu harganya pasti di atas 500, tapi lama-lama turun ya, lebih murah lah PS ini. Kalau yang Sweet ini jarang di bawah 500, kalau PS mungkin bisa 200, 300 gitu. Kalau yang belum tahu gamenya, kita lihat bindingnya apa sih. Nih, ini kita masih ada kasetnya belum laku, ini bisa ke itu ya, teman-teman toko kita kalau mencari-cari kaset. Ini kalau Nintendo Switch itu macam ini nih guys. Nah ya, kalau PS dia pakai Blu-ray disc. Mungkin itu ya yang menyebabkan kaset Nintendo itu lebih mahal, karena dia pakai cartridge kayak gini ya. Nih udahnya. Kalau kayak ini lama-lama murah. Kantong-kantong parkir miskin kayak saya tuh masih sanggup, tapi kalau Sweet mah harus nabung dan nabung lagi ya, itulah untung ruginya. Tapi kalau fans berat Nintendo saya kira nggak masalah ya, apalagi yang Sultan ya. Itulah game-gamenya memang lebih untuk game family, untuk senang-senang, fun ya. Itu mungkin perbedaannya. PS silakan akan Y2K mau milih yang mana, Switch atau PS, Switch atau PS, dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tapi kalau Mamas gimana? Kalau Mamas sudah biasa PS, terakhir PS4 yang mana ya? Ya, Mamas PS. Nggak tahu kalau Dedek suka apa, Dek? PS atau Switch, Dek? Wah, kalau milih Mamas milih PS nih. Wah, Dedek dua-duanya ya, susah ini kalau Dedek mah. Udah main Roblox aja kali mah Dedek. Ya, mungkin itu antara Switch dan PS, monggo mau pilih yang mana, sesuaikan tetap dengan budget kebutuhan ya, karena ini hanya hiburan. Mungkin itu, kalau memang nggak perlu ya mungkin HP aja cukup gitu ya Mas ya. Sekarang HP juga sudah luar biasa untuk game-gamenya. Oh ya, kalau Switch ada lagi satu yang Lite ya Mas. Tapi kalau Lite itu mungkin perbandingannya bukan konsol Mas ya, kayak PSP itu ya, karena dia cuma handheld, nggak bisa di docking gitu, lebih kecil lah dari ini Nintendo Switch Lite namanya. Itu bisa juga kalau rekan-rekan sobat untuk mau cari, mungkin perbandingannya nanti PS Vita Sultan, ya kayak PS Vita ya Mas. Nah, kalau Sultan ya punya PS Lite, Switch Lite, punya PS Vita gitu ya. Terus konsolnya nanti bisa PS5 lah gitu ya. Wah, itu udah baru mantap sekali tuh. Kalau PS5 pun ada dua model nanti ya Mas ya. Yang digital version sama yang disc version. Mungkin kalau kita nabung-nabung dulu ya, kalau nyari ya seperti yang kita ulas tadi, kalau Y2K sendiri mending yang disc ya Mas, karena kalau kasetnya ini lumayan menguras dompet. Jadi kalau sudah tamat, sudah bosan, bisa kita jual lagi ya fisik tuh. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Tetap di Y2K Insight.